Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channelku. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin namaku Ali. Di video kali ini aku pengen bahas gimana sih peluangnya kalau kita linjur untuk milih SNMPTN tahun 2023 ini atau yang kita kenal sebagai SNBP. Namun sebelum itu jangan lupa buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri tahun 2023 sekarang sudah diganti nama menjadi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP. Pada pengumuman terbarunya, SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi diperbolehkan untuk lintas jurusan atau dari IPA milih jurusan di Soshum atau IPS, lalu dari IPS milih ke jurusan Saintek atau jurusan IPA. Nah, lalu gimana sih peluangnya? Apakah semakin besar, semakin kecil, atau sama aja? Nah, sebelum kita masuk ke beberapa poin penting yang akan aku jelaskan, aku di sini pengen ngasih tahu ke teman-teman kalau semisal poin-poin yang akan aku jelaskan kali ini itu berdasarkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman aku sendiri ataupun teman-teman lainnya atau referensi-referensi yang aku temukan dari baik itu YouTube ataupun media-media lainnya yang memang mereka itu sudah lolos di lintas jurusan. Dan murni ini aku tambahin beberapa pendapat-pendapat yang menurut aku penting untuk teman-teman ketahui. Nah, jadi semisal teman-teman ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan semisal teman-teman ada koreksi ataupun tambahan, bisa teman-teman tambahin di kolom komentar. Oke, langsung saja kita masuk ke beberapa poin penting yang harus kita perhatikan ketika kita pengen lintas jurusan di SNBP tahun 2023. Untuk poin yang pertama, jika kalian ingin lintas jurusan di SNBP tahun 2023, usahakan ada mapel yang relevan dengan jurusan yang kalian tuju. Kalian juga bisa mempertimbangkan beberapa hal. Contohnya, kalian bisa memilih beberapa jurusan yang tidak terlalu spesifik. Nah, untuk beberapa jurusan yang bisa linjur dengan mata pelajaran yang tidak terlalu spesifik, contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah PGSD, yang kedua Bahasa Indonesia, yang ketiga Bahasa Inggris. Terus ada jurusan-jurusan lainnya juga yang mungkin bisa linjur baik itu untuk IPA ataupun IPS. Contohnya, aktuaria. Nah, aktuaria ini kan kalian pasti udah belajar mengenai matematika. Nah, untuk anak IPS mungkin juga udah belajar tentang akuntansi. Nah, mungkin ini bisa menjadi hal yang relevan juga kalau semisal anak IPA ataupun IPS pengen masuk secara bareng-bareng. Selanjutnya ada teknik geologi dan juga teknik PWK. Nah, buat anak IPA mungkin ini menjadi hal yang biasa aja karena itu memang ranahnya anak IPA atau rumpun MIPA. Tapi untuk IPS, teman-teman juga bisa memperhatikan lagi tentang nilai geografi dan juga nilai matematika kalian. Karena menurut aku yang relevan dengan jurusan ini adalah geografi dan juga matematika. Untuk poin pertama ini bisa lebih kalian pertimbangkan kalau semisal kalian pengen masuk ke lintas jurusan. Tapi kembali lagi itu hak kalian sendiri untuk memilih dan tidak ada paksaan. Untuk poin kedua yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin mendaftar SNBP lintas jurusan tahun 2023 adalah lampirkan sertifikat yang relevan dengan jurusan yang kalian inginkan. Nah, sertifikat ini memiliki bobot maksimal 50% di SNBP tahun 2023. Nah, jadi sertifikat ini bisa menyumbang nilai kalian untuk masuk ke jurusan tersebut. Apalagi ketika sertifikat yang kalian gunakan itu relevan dengan jurusan yang kalian inginkan. Untuk poin ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah tinjau prestasi sekolah kalian di universitas yang kalian tuju. Nah, ini melibatkan beberapa hal penting yang perlu kalian ketahui tentang prestasi sekolah kalian di universitas tersebut. Nah, menurut aku sendiri, karena ini juga menjadi salah satu pertimbangan di SNMPTN tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan di SNMPTN tahun 2023 ataupun SNBP ini juga akan diterapkan hal seperti ini juga. Kemungkinan. Untuk prestasi sekolah kalian bisa tinjau dulu dari akreditasi sekolah kalian seperti apa. Lalu peringkat sekolah kalian di tingkat kabupaten ataupun provinsi itu seperti apa. Ataupun tingkat nasional juga. Lalu kemudian kalian juga bisa tinjau gimana sih perjalanan alumni sekolah kalian di universitas tersebut. Berapa sih jumlah alumni kalian yang keterima di universitas tersebut? Apakah setiap tahunnya itu semakin banyak? Atau setiap tahunnya itu semakin menurun? Atau kayak gimana?
gimana. Dan juga yang nggak kalah pentingnya adalah kalian tahu prestasi alumni kalian di universitas tersebut itu seperti apa. Apakah ada prestasi yang menonjol, ataukah enggak, atau malah kayak gimana. Untuk poin yang keempat dan yang terakhir, yang lebih spesifik adalah kalian tinjau di jurusan yang kalian inginkan di universitas tersebut, ada nggak sih alumni? Kalau semisal ada alumni, apalagi alumni tersebut linjur, kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut ke beliau yang bersangkutan. Mulai dari kalian bisa ngebandingi nilai-nilai yang pernah beliau dapat di mata pelajaran yang sesuai yang beliau gunakan untuk mendaftar SNMPTN tahun sebelumnya. Kemudian kamu juga bisa nanya sertifikat yang mereka pakai, dan lebih bagusnya lagi ketika kamu bisa mengetahui gimana sih prestasi dari alumni kamu yang di jurusan itu. Terus kesimpulannya, apakah linjur itu bisa dan peluangnya kayak gimana? Jadi kesimpulannya, untuk linjur tahun 2023 ini di SNBP tentu saja bisa karena udah diumumin. Karena juga udah diumumin kalau semisal linjur di tahun 2023 ini diperbolehkan. Lalu untuk peluangnya kayak gimana? Untuk peluangnya sebenarnya aku nggak bisa jawab secara pastinya, cuma bisa memberikan beberapa poin-poin yang mungkin bisa kalian perhatikan ulang kalau semisal kalian pengen daftar linjur di SNBP tahun 2023 ini. Jadi aku nggak bisa mastiin peluangnya itu akan lebih besar, lebih kecil, atau sama aja. Jadi itu tergantung prodinya masing-masing ya. Nah, jadi sekian video kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau semisal teman-teman ada yang ingin ditanyakan, atau teman-teman pengen diskusi bareng-bareng dengan teman-teman lainnya, teman-teman bisa taruh di kolom komentar. Sangat terbuka banget buat kalian kalau semisal kalian pengen diskusi tentang apapun SNBP, SNBT, ataupun hal-hal lainnya di bawah. Semoga kalian suka, maka dari itu jangan lupa buat like, komen, dan share video aku ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga dapat manfaat dari adanya video yang aku buat. Dan sekian video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, see you next video, dan bye-bye!